Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zurul Khairiyah, NIM 2020582. Saya di sini akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Uji Aktivitas Anti Diare Ekstrak Etanol 96% Daun Jambu Biji Pesidium guajava L pada mencit jantan galur Swiss. Program Studi S1 Farmasi Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang, diare merupakan salah satu morbiditas dan kematian di berbagai negara termasuk di Indonesia, serta bertanggung jawab atas kematian jutaan orang setiap tahunnya. Penyebab utama kematian pada diare adalah dehidrasi, yaitu sebagai akibat hilangnya cairan dan garam elektrolit pada tinja diare. Tanaman jambu biji merupakan tumbuhan tropis yang secara empiris digunakan oleh masyarakat sebagai obat anti diare. Daun jambu biji mengandung tanin, flavonoid, minyak astiri, dan alkaloid. Kandungan tanin pada daun jambu biji bersifat sebagai pengkelat, berefek spasmolitik yang memperkerut usus sehingga gerak peristaltik berkurang dan dapat mengerutkan dinding sel bakteri atau membran sel sehingga mengganggu permeabilitas sel. Rumusan masalah. 1. Apakah ekstrak etanol 96% daun jambu biji Pesidium guajava L memberikan aktivitas anti diare? Yang kedua, berapakah konsentrasi optimum ekstrak etanol 96% daun jambu biji Pesidium guajava L sebagai aktivitas anti diare? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengidentifikasi aktivitas anti diare ekstrak etanol 96% daun jambu biji Pesidium guajava L sebagai anti diare pada mencit jantan galur Swiss. Yang kedua, untuk mengidentifikasi konsentrasi optimum ekstrak etanol 96% daun jambu biji Pesidium guajava L sebagai anti diare pada mencit jantan galur Swiss. Manfaat penelitian. Bagi institusi, penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan meningkatkan pemahaman mengenai aktivitas anti diare ekstrak etanol 96% daun jambu biji Pesidium guajava L pada mencit jantan galur Swiss. Yang kedua, bagi peneliti, dapat menambahkan ilmu pengetahuan mengenai aktivitas anti diare ekstrak etanol 96% daun jambu biji Pesidium guajava L pada mencit jantan galur Swiss. Yang ketiga, bagi masyarakat, dapat memberikan informasi terkait penggunaan tanaman herbal daun jambu biji Pesidium guajava L yang berfungsi sebagai anti diare, diharapkan dapat meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. Keaslian penelitian. Yang pertama, dengan judul penelitian Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Jambu Biji Pesidium guajava L terhadap bakteri Escherichia coli dan Vibrio cholerae. Dengan hasil penelitian, sampel tersebut dengan konsentrasi 10% memiliki kemampuan menghambat bakteri E. coli dan V. cholerae dengan diameter zona hambat 6,43 mm dan 8,17 mm. Yang kedua, dengan judul penelitian formulasi uji aktivitas daun randu dan daun jambu biji sebagai anti diare dengan hasil pada tikus putih galur barb atau perce dengan evaluasi sebagai antisekretori dan antimotilitas. Yang ketiga, dengan judul penelitian pengaruh pemberian ekstrak daun jambu biji Pesidium guajava L terhadap peningkatan trombosit pada pasien demam berdarah Dengue. Dengan hasil penelitian, sampel tersebut dapat menghambat aktivitas enzim reverse transkriptase sehingga dapat menghambat pertumbuhan virus Dengue. Bab 2 Tinjauan pustaka. Yang pertama, klasifikasi tanaman jambu biji. Klasifikasi tanaman jambu biji Pesidium guajava L menurut Robania 2015 yaitu dengan Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, orde Myrtales, famili Myrtaceae, genus Pesidium, spesies Pesidium guajava L. Tanaman jambu biji sendiri merupakan salah satu tumbuhan tropis yang secara empiris digunakan oleh masyarakat sebagai obat anti diare. Jambu biji memiliki kandungan senyawa fisikokimia mengandung metabolit sekunder yaitu tanin 9-12%, flavonoid, alkaloid, steroid, quinon, dan saponin.
terpenoid, dan minyak asteri. Ekstraksi. Ekstraksi sendiri suatu proses pemisahan di mana komponen mengalami perpindahan massa dari suatu padatan ke cairan atau dari cairan ke cairan lain yang bertindak sebagai pelarut. Metode ekstraksi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, menserasi. Menserasi merupakan metode yang dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah inner yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Yang kedua, perlokasi. Perlokasi sendiri merupakan metode serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah perkolator atau wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian bawahnya. Yang ketiga, seklotasi. Seklotasi merupakan metode yang dilakukan dengan menetapkan serbuk sampel dalam sarung selulosa atau dapat digunakan kertas saring dalam kelongsong yang ditetapkan di atas labu dan di bawah kondensor. Klasifikasi mencit. Klasifikasi mencit atau mus musculus merupakan Kartika 2013 adalah Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, Ordo Rodentia, famili Muridae, genus Mus, spesies Mus musculus. Mencit sendiri merupakan hewan pengarat yang memiliki rambut berwarna keabu-abuan dan warna perut sedikit lebih pucat. Mata berwarna hitam dan sedikit berpigmen. Berat badan mencit antara 20-30 gram dengan rentan umur 6-8 minggu. Kerangka teori. Pada penelitian ini, hewan mencit diberikan Oleum rincini terlebih dahulu. Oleum rincini sendiri berfungsi memberikan efek diare pada mencit dengan mekanisme mengurangi absorpsi air dan elektrolit, meningkatkan osmolitas dalam lumen, dan meningkatkan tekanan hidrostatik usus. Sehingga akan terjadi diare. Untuk selanjutnya, di mana ekstrak etanol 96% daun jambu biji memiliki kandungan senyawa fisikokimia di antaranya flavonoid, tanin, dan alkaloid. Flavonoid sendiri mekanismenya yaitu menghambat gerakan mobilitas usus, tanin menciutkan selaput lendir usus, dan alkaloid dapat meningkatkan absorpsi air dan elektrolit. Sehingga senyawa-senyawa yang terkandung dalam ekstrak etanol 90% daun jambu biji tersebut dapat menghambat diare. Bab 3. Metode penelitian. Kerangka konsep variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas sendiri terdiri dosis ekstrak etanol daun jambu biji. Variabel terikat frekuensi diare, konsentrasi feses, lama terjadinya diare. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ada dua. Yang pertama, ekstrak etanol daun jambu biji Psidium gojova L mempunyai aktivitas anti diare pada mencit jantan galur Swiss yang diinduksi Oleum rincini. Yang kedua, terdapat dosis efektif ekstrak etanol 96% daun jambu biji Psidium gojova L sebagai anti diare pada mencit jantan galur Swiss yang diinduksi oleh Oleum rincini. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimen dengan membuat ekstrak daun jambu biji sebagai obat anti diare dengan subjek mencit. Rancangan penelitian. Mencit diaklimatisasikan terlebih dahulu, setelah itu dipuasakan selama 2 jam sebelum diinduksi oleh Oleum rincini. Setelah diinduksi oleh Oleum rincini, dilakukan randomisasi dan dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama dengan kelompok kontrol negatif diberikan CMCNA 0,1%. Kelompok kedua, kelompok kontrol positif diberikan loperamid HCl. Kelompok ketiga diberi pelakuan ekstrak etanol 96% daun jambu biji dengan dosis 200 mg per kilogram BB. Kelompok keempat, kelompok diberi perlakuan ekstrak etanol 96% daun jambu biji dengan dosis 400 mg per kilogram BB, dan kelompok terakhir diberi perlakuan ekstrak etanol 96% daun jambu biji dengan dosis 800 mg per kilogram BB. Setelah itu dilakukan pengamatan data terdiri dari berat feses, frekuensi diare,
dan konsistensi feses, dan dihitung tiap 30 menit selama 3 jam. Selanjutnya dilakukan analisis data. Lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi dan Farmakologi ITKes Cendekia Utama Kudus. Populasi penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah mencit Mus musculus galur Swiss. Sampel penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit jantan Mus musculus galur Swiss yang dipelihara dan dikembangkan di Lab ITKes Cendekia Utama Kudus dengan umur 6-8 minggu dan memiliki bobot 20-30 gram. Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian. Alat, kandang mencit, botol minum, gunting, kertas saring, pemanas, pengaduk, gelas ukur, sonde mencit, squid 1 cc, Erlenmeyer, mortir, stamper, tabung reaksi, rak tabung, neraca analitik, blender, wadah kaca, water bath, labu ukur, oven, desikator, cawan porselen. Bahan sendiri, daun jambu biji, serbuk magnesium, pereaksi Butkardat, pereaksi Regensdorf, etanol 96%, HCl pekat, HCl2n, FeCl2, NaCmC 0,1%, loperamid HCl, aquades, oleum rincini, dan mencit jantan galur Swiss. Teknik pengumpulan data terdiri dari hewan uji dan persiapan kandang, identifikasi tanaman, pengolahan sampel, uji kadar air, pembuatan ekstrak etanol daun jambu biji, tahap uji screening fitokimia, pembuatan NaCmC 0,1%, pembuatan dosis loperamid HCl, pembuatan oleum rincini, pembuatan dosis ekstrak etanol daun jambu biji, pengelompokan dan perlakuan hewan uji, dan yang terakhir cara pengamatan parameter. Analisis data. Analisis data terdiri dari uji normalitas data. Uji normalitas data untuk melihat normalitas sebaran data menggunakan uji Shapiro-Wilk karena sampelnya kurang dari 50. Yang kedua dilakukan uji homogenitas. Jika data homogen, maka dilakukan dengan uji one-way ANOVA. Data dianggap homogen apabila nilai signifikan lebih dari 0,05. Selanjutnya dilakukan uji ANOVA. Dipilih one-way ANOVA karena penelitian menggunakan lebih dari 2 kelompok. Jika terdapat perbedaan diperoleh nilai kurang dari 0,05%. Yang terakhir dengan uji LSD untuk mengetahui dosis terbaik anti diare ekstrak etanol 96% daun jambu biji dengan cara nilai yang signifikan kurang dari 0,05% yang ditandai dengan tanda bintang. Bab 5 kesimpulan. Kesimpulan, berdasarkan penelitian uji aktivitas anti diare ekstrak etanol 96% daun jambu biji pada mencit jantan galur Swiss, dapat diambil kesimpulan bahwa ekstrak etanol jambu biji terdapat senyawa flavonoid, tanin, dan alkaloid yang dapat memberikan efektivitas sebagai anti diare pada mencit galur Swiss yang diinduksi oleum rincini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.